di dalammu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku, 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 oh, di dalam Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Sayang kita semua bangkit berdiri. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Mari terus sembah Tuhan, saudara. Dia terlalu baik bagi hidup kita. Dia terlalu indah dalam setiap apa yang Dia perbuat bagi umatnya. Syaradaya mana ya mana ya mana ya mana ya mana ya mana. Syaradaya mana ya mana ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, redeemed
worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Katakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Semua yang di surga sujud menyembahmu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, Bapa yang kekasih, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Bapa yang senantiasa ada ketika kami memanggil dan berseru di dalam nama Yesus Kristus Raja kami. Bapa yang terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami sampai hari ini. Hanya kebaikan demi kebaikan yang Kau buat Tuhan, yang boleh kami lihat, kami rasakan, kami nikmati dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih untuk hari yang Kau sediakan di mana kami boleh menyembah Engkau, memuji nama Tuhan, menikmati kekudusan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau membaca, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan berbicara kepada kami lewat kebenaran-Mu Tuhan. Ajar kami, beri kami kekuatan yang baru. Karena kami tahu firman Tuhan adalah kekuatan Allah. Untuk kami terus berlangkah dalam hidup ini. Karena hidup ini adalah untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom semua. Puji Tuhan, saya percaya kita semua sebagai anak-anak Tuhan senantiasa bersyukur karena kita ada hari ini. Itu bukan kuat dan gagah kita. Yang setuju katakan amin saudara. Kalau kita boleh melewati hari demi hari dari Senin, Selasa sampai hari ini, kita ada lagi di hari Minggu, di minggu pertama bulan September. Saya berharap September ini betul-betul September ceria bagi saudara semua. Amin. Kenapa? Karena orang percaya senantiasa mengucap syukur dalam keadaan penuh sukacita, dalam keadaan penuh tantangan dan pergumulan. Orang percaya senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Karena kita berjalan bukan dengan kekuatan kita, tetapi kemampuan yang Tuhan sediakan bagi kita setiap hari. Yang Dia berikan bagi kita setiap hari, itulah kemampuan Tuhan. Nah, gereja kita, gereja Bethel Indonesia atau gereja Grow Center ini, untuk 3 bulan ke depan kita punya tema yang luar biasa, yaitu Saving the Lost atau menyelamatkan yang terhilang. Mulai bulan September, Oktober, November, kita punya tema khotbah yang luar biasa. Dan untuk bulan September kita punya tema yang spesifik, yaitu manusia berharga di mata Tuhan. Boleh katakan di kiri kananmu, engkau berharga di mata Tuhan. Saudara yang berkati Tuhan, mari kita mulai dengan sebuah gambar yang saya search di internet, di Google, saudara-saudara. Nah, mungkin semua sudah tahu gambar apa ini, saudara-saudara. Atau lukisan apa ini? Lukisan ini adalah lukisan, saya bilang harganya, saudara-saudara. Harga dari lukisan ini ditaksir 13 triliun. Bagi saya itu mahal sekali. Ada satu lukisan yang juga mahal, yang dibeli oleh salah satu pangeran dari Arab. Harganya 6,4 triliun, yang bernama Salvator Mundi. Tapi lukisan ini selain
sangat mahal yang aslinya. Kecuali yang bukan asli, saudara-saudara. Ini selain sangat mahal, katanya sukar juga untuk dibeli karena tidak dijual, saudara-saudara. Jadi nilai dari lukisan ini boleh kita katakan itu sangat tinggi karena dilukis oleh pelukis terkenal yang seorang ahli melukis namanya Leonardo da Vinci, dan dinilai oleh atau diberi harga oleh para pembeli lukisan mewah atau antik seperti ini itu dengan nilai yang sangat tinggi, 13 triliun. Saya merenungkannya, berapa banyak rumah yang bisa kita beli kalau kita punya uang sebesar ini, saudara-saudara. Seandainya saya punya 13 triliun, saya tidak mungkin beli lukisan ini. Mungkin saya beli begitu banyak rumah. Saya bagikan ke teman-teman pengerja atau jemaat Tuhan, saudara-saudara. Bayangkan 13 triliun, waduh. Kalau kita beli makan, berapa porsi kita beli makan. Mungkin beberapa tahun belum habis uang ini. Saking mahalnya, saudara-saudara. Dan kita tinggalkan karya yang besar manusia ini, saudara-saudara. Mari kita baca firman Tuhan dalam kitab Injil Matius 25 ayat 31 sampai 41. Injil Matius 25 ayat 31 sampai 41. Firman Tuhan diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Penghakiman Terakhir. Ayat 31, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku adalah orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minuman? Bila manakah kami lihat engkau seorang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Garis bawahi saudara kalimat ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Saudara, hari ini kembali kita ada dalam suatu tema yang menyadarkan kita atau yang mengingatkan kita bahwa kita ini ada di ujung akhir zaman. Kita ini orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman. Yang setuju katakan amin, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu kalau minggu yang lalu Bapak Jimmy Haryanto atau Jimbo berkata, jangan sampai ketika kita akan masuk rumah kita, di saat kita masuk di tempat di mana Tuhan memberikan kita di akhir zaman itu, kita lupa kuncinya, saudara-saudara. Nah, jadi butuh kunci untuk masuk rumah. Amin. Kalau Pastor Andi bilang, Matius 7 ayat 21, tidak semua orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Sekalipun engkau telah membuat mujizat, sekalipun engkau melayani dengan luar biasa. Tuhan berkata, enjalah engkau pembuat kejahatan. Nah, hari-hari ini saya percaya bahwa seperti firman Tuhan bilang tadi, ayat 41, dikatakan, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis
dan malaikat-malaikatnya. Firman Tuhan ini mengajar kita bahwa neraka bukan untuk jemaat di Grow Center. Amin. Bukan untuk orang percaya. Tetapi untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan begitu sayang kepada kita. Tuhan begitu mencintai kita, saudara-saudara. Oleh sebab itu kita perlu waspada dalam kehidupan ini. Di akhir-akhir langkah kita itu justru adalah langkah-langkah yang menentukan dalam hidup kita. Kita harus hati-hati, saudara-saudara. Seperti yang dikatakan oleh perumpamaan dari Tuhan Yesus tadi tentang firman Tuhan yang telah kita baca, saudara-saudara. Bahwa seringkali dalam kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan, maka di sana sini, bukan di tempat ini, kita akan melihat orang-orang yang dilayani biasanya orang-orang akan lebih bersemangat, lebih luar biasa bersaksi kalau orang yang kita layani itu adalah orang yang punya kategori terhebat, terluar biasa. Kalau biasanya kalau kita menangkan seorang yang dikenal begitu luas, maka kesaksiannya akan disaksikan di desa demi desa, di gereja demi gereja, kota demi kota. Oh, kita menangkan seorang yang hebat, seorang jenderal, wah semua bisa heboh, saudara-saudara. Tetapi kalau kita memenangkan seorang yang kita anggap biasa saja, maka seringkali itu bukan menjadi suatu hal yang istimewa. Tetapi sebetulnya sekecil apapun orang yang kita menangkan itu istimewa di mata Tuhan. Amin, saudara-saudara. Tuhan Yesus dalam firman Tuhan tadi telah memberikan, telah tahu bahwa sejak 2000 tahun lebih yang lalu dia telah tahu bahwa masalah ini kan ada di gerejanya. Bahkan ada orang menganggap ada yang hina dan ada yang mulia, saudara-saudara. Di dalam pelayanan itu mereka akan menganggap ada yang luar biasa dan ada yang biasa-biasa saja. Sehingga dia sudah memberikan ukuran ini. Tapi firman Tuhan yang kita baca tadi, yang telah kita garis bawahi, bahwa Tuhan Yesus berkata, mari kita lihat lagi saudara-saudara, firman Tuhan tadi, ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku, saudara-saudara. Nah, ternyata melayani seorang yang kita anggap paling hina itu juga adalah ukuran yang Tuhan pakai, saudara-saudara. Untuk kita dibedakan antara tadi, saudara-saudara, kambing dan domba. Artinya kita tidak boleh memilih-milih dalam hidup ini sebagai orang percaya. Kita tidak boleh memilih-milih atau tidak boleh membedakan orang-orang mana yang lebih populer, mana yang lebih mulia, mana yang kaya, dan mana yang tidak, saudara-saudara. Yang setuju katakan amin. Nah, firman Tuhan ini mengisahkan tentang orang-orang yang bermasalah. Ada yang masuk penjara, ada yang tidak punya makan, ada yang tidak punya minum, ada yang tidak punya baju. Kasihan kalau kita tidak memberikan mereka baju kalau tidak punya baju, saudara. Ini orang-orang yang memberukan, orang-orang yang ada dalam pergumulan mungkin dalam masalah. Dan bagi Tuhan Yesus, mereka adalah orang yang sangat diperhatikan, saudara-saudara. Kalau manusia biasa membedakan, tetapi Tuhan tidak membedakan status kita, sama berharganya di mata Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati dengan perasaan kita, saudara-saudara. Bagaimana kita bersikap kepada orang-orang. Amin. Saya boleh katakan kalau engkau hari-hari ini cuman cocok dengan kelompokmu yang tidak pernah mungkin, karena dia baik, bahasanya baik bagi telinga saya, tidak pernah mengorek-ngorek saya. Hati-hati karena mungkin goalmu itu keliru. Karena kita ditugaskan supaya orang banyak masuk kerajaan Allah. Bukan cuma kaum kita, bukan cuma kelompok kita. Kita harus membiasakan diri
untuk bisa bersahabat dengan siapapun sebagai orang percaya. Perhatikan goal pelayanan kita, saudara-saudara. Kita harus perbaiki paradigma pelayanan kita. Kalau kita punya sesuatu seperti ini, saudara. Kenapa, saudara-saudara? Karena Alkitab menulis bahwa Tuhan menciptakan manusia itu dengan tangannya sendiri. Kalau saja, saudara-saudara, lukisan tadi dibuat oleh seorang yang sangat luar biasa, namanya Leonardo da Vinci. Tadi saya berbicara dengan orang yang mendalami sejarah tentang Leonardo da Vinci. Dia bilang orang ini memang luar biasa. Dia di zaman purba dia sudah bisa melihat bahwa nanti akan ada zaman orang-orang akan naik pesawat. Dia sudah menggambarnya. Bayangkan pesawat yang nanti kita kenal sekarang bisa terbang itu digambar oleh orang ini. Ini begitu dahsyatnya, saudara-saudara. Banyak karyanya, The Last Supper. Itu begitu mahal, saudara-saudara. Begitu luar biasa orang ini. Sehingga dia bilang dia betul-betul ahli. Ada seorang pelukis berkata, kenapa lukisannya mahal sekalipun cuma dilukisnya dalam beberapa menit? Karena di imajinasinya sudah bekerja selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun dan jadilah lukisan ini. Nah mungkin Leonardo ini telah memikirkan gambar tadi, gambar seorang ibu yang begitu mahal. Sekalipun di sini saya lihat masih banyak ibu-ibu di sini yang lebih cantik dari gambar ini, saudara-saudara. Tapi begitu mahal gambar ini sehingga dia karena dia seorang ahli yang melukisnya. Tetapi saya percaya bahwa kenapa kita harus memberi hati kepada siapapun sesama kita? Karena yang melukis kita adalah tangan yang lebih ahli dari Leonardo da Vinci. Yang membuat kita adalah tangan Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, yang sampai hari ini antariksa itu belum bisa diukur berapa luasnya. Saudara, kalau mau ukur antariksa ini belum bisa diukur, manusia belum bisa menjangkaunya. Dan Alkitab tulis itu cuma tumpuan kaki Tuhan kita. Betapa hebatnya Tuhan kita. Amin, saudara-saudara. Betapa luar biasanya Tuhan kita. Dulu saya berpikir matahari itu cuma satu. Setelah kita baca matahari itu miliaran, saudara. Begitu banyak, begitu luas ternyata. Nah, kita belum bisa menjangkaunya. Nah, tangan yang menciptakan antariksa ini, tangan itulah yang membuat kita, saudara-saudara. Tangan yang begitu luar biasa, begitu mahir. Jadi kalau harga lukisan ini begitu mahal, saya percaya kita semua lebih mahal dari lukisan ini. Nah yang kedua, bahwa setelah dia menciptakan Adam, Alkitab menulis bahwa dia menghembuskan nafas hidupnya. Jadi kita di dalam hidup ini punya bagian diri Allah. Hati-hati dengan diri kita, saudara-saudara. Jangan mengisi hal-hal yang negatif. Amin. Karena ada sesuatu yang luar biasa dalam diri kita. Sesuatu yang baik. Yaitu hembusan nafas Allah yang membuat kita hidup. Dan kalaupun engkau punya 500 triliun, engkau tidak bisa membeli hembusan nafas Allah itu untuk menghidupkanmu. Itu begitu mahal, ini yang membuat kita ini begitu mahal. Karya Tuhan itu begitu luar biasa. Sehingga saya mau curhat sedikit, saudara-saudara. Saya adalah orang yang hidup di dalam kumbangan dosa dulu. Sebelum mengenal Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saya sadari setelah menerima Tuhan, saya adalah orang-orang yang susah bernafas, saudara-saudara. Karena hidup dalam dosa. Tetapi yang luar biasanya, Tuhan rela datang disalibkan bagi saya. Tuhan rela datang mencurahkan darahnya. Dan itu cukup untuk keselamatan diri saya. Saya tidak lagi harus menambah-nambahi sesuatu untuk buat saya selamat, saudara-saudara.
Dunia ini tidak perlu menambahi sesuatu lagi untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Cukup percaya kepada karya Tuhan. Amin, saudara-saudara. Karena berapapun uangmu, engkau tidak dapat membeli surga supaya bisa masuk ke surga, saudara. Berapapun pengaruhmu, kau tidak dapat mempengaruhi Tuhan untuk engkau punya jalan bypass ke surga. Hanya cukup percaya dengan darahnya. Darah domba Allah, darah Allah sendiri. Yang di sini kita melihat begitu mahalnya karya Tuhan. Begitu mahal apa yang Tuhan telah buat bagi umatnya, saudara-saudara. Oleh sebab itu, mari kita, seperti kita di gereja ini tadi ajar, ada satu budaya namanya culture of honor. Mari kita mungkin memperbaiki hari-hari cara kita menghormati sesama. Karena siapapun di samping kiri kananmu, dia itu ciptaan yang luar biasa. Saudara yang diberkati Tuhan, satu kali saya mendengar suatu kisah penginjilan di Papua oleh bangsa dari negara barat, dan seorang misionari datang naik helikopter, dan ketika tiba di sana, waktu dia turun dari helikopter itu ada orang lokal yang langsung datang dengan senjatanya langsung membunuhnya. Dan misionari ini langsung mati, saudara-saudara. Yang juga dengan timnya, mungkin ada yang tertinggal, ada yang tidak. Mungkin ada Alkitab seperti di Korea dulu waktu seorang penginjil datang di Korea di Sanpan, kalau salah waktu dia mau turun ada orang langsung membunuhnya. Cuman Alkitab yang sempat dia lemparkan. Dan lewat orang-orang yang membaca Alkitab itu banyak orang dimenangkan di Korea. Demikian juga yang terjadi di Papua, dan meninggallah misionari ini. Habis satu kali datang lagi gelombang kedua penginjilan, saudara-saudara. Dan yang datang adalah istri dari misionari ini. Yang datang menginjil lagi di orang primitif di Papua. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Waktu dia datang, ada seorang bapak datang. Karena waktu itu penginjilan atau kekristenan mulai tumbuh di sana. Banyak orang sudah bertobat. Banyak orang telah menerima Yesus. Dan kasih Injil itu atau anugerah Injil itu telah memenuhi banyak orang, termasuk bapak yang membunuh misionari tadi, saudara-saudara. Dia datang kepada ibu yang datang di gelombang kedua. Sambil membawa senjata, dia bilang, ini senjata yang dia pakai untuk membunuh suaminya. Sekarang ibu terserah, ambil dan pakai, terserah mau bunuh saya atau apapun ibu mau. Tapi ibu ini tetap menunjukkan kasihnya. Sekalipun orang ini orang pedalaman. Sekalipun mungkin waktu itu orang bule itu tidak sebanding dengan orang-orang di pedalaman Papua. Tapi dia menyatakan bahwa kasih Tuhan, dia mengasihi orang-orang ini. Dia mengasihi mereka yang sekalipun telah menganiaya perasaannya. Telah begitu menyiksa perasaannya. Dia tidak membalas, tapi justru dia mengasihi. Firman Tuhan di dalam 2 Petrus 1 ayat 5-7 berkata seperti ini. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Saudara, banyak orang berpikir bahkan meyakini dirinya. Saya juga yakin saya adalah orang yang beriman. Berapa banyak orang yang beriman di tempat ini? Boleh angkat tangan? Nah, firman Tuhan ini Petrus berkata, engkau harus menambahkan dalam imanmu, justru karena itu kamu harus menambahkan dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, saudara-saudara. Kadang-kadang iman tidak cukup di hadapan Tuhan. Kalau Mbak Jimmy berkata ada iman yang besar, tetapi ada iman yang benar. Iman besar memang bisa membinakan gunung. Tetapi iman yang benar, sekalipun itu tidak terjadi, kita tetap mengasihi Tuhan. Nah, oleh sebab itu tambahkan pada imanmu kebajikan.
Dan kepada kebajikan pengetahuan. Mungkin kalau kita punya iman yang sekalipun bisa memindahkan gunung Kalabat ke lautan. Tapi firman Tuhan ini mengatakan bahwa tambahkan lagi kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Kepada pengetahuan penguasaan diri, saudara-saudara. Dan kepada penguasaan diri ketekunan. Kepada ketekunan kesalehan. Seorang hamba Tuhan bicara kepada saya, waduh sudah saleh tapi masih lagi. Amin. Nah kalau kita sudah saleh, Alkitab masih lagi berkata kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, saudara-saudara. Mengasihi saudara itu orang dekat masih lebih mudah. Tapi saya percaya ini yang sulit, saudara-saudara. Kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Alkitab menuntut kita bukan hanya mengasihi saudara-saudara, tapi mengasihi semua orang. Orang bagaimanapun dia, orang pedalaman, orang kota, orang menyakitkan, orang yang baik, orang yang tidak mengenakan. Ini saudara, kita harus menambahkan itu dalam hidup kita. Kasih kepada semua orang. Kalau orang-orang yang biasa saja yang menajamkan kita tidak bisa saudara-saudara mengasihi. Bagaimana dengan firman Tuhan ini berkata kasih kepada orang-orang. Dan saya percaya firman Tuhan ini bukan cuma untuk saudara. Tapi itu adalah pedang bermata dua yang terus mengoreksi pribadi saya, saudara-saudara. Untuk berusaha sungguh-sungguh mengasihi siapapun yang kadang-kadang itu menjengkelkan. Kadang-kadang itu menyakitkan. Tetapi itulah yang dimau oleh firman Tuhan. Mari kita baca ayat 8-11. Firman Tuhan berkata, sebab apabila semuanya itu ada padamu berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilanmu dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan tersandung. Dengan demikian kepadamu akan dikaruniakan apa? Hak penuh. Hak penuh untuk masuk kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus, saudara-saudara. Kasihi semua orang. Kalau ada orang yang menyusahkanmu, belajarlah tetap mengasihi, saudara-saudara. Karena dasar pelayanan kita adalah kasih. Dan tanpa kasih, itu cuma kegiatan, cuma jadwal yang banyak. Kalau saudara mungkin melayani hari ini sebagai pendoa, singers, pemusik, sepanjang minggu, 1 hari 3 kali pelayanan. Tapi tanpa dasar ini, saudara, mungkin itu cuma suatu kegiatan. Firman Tuhan berkata bahwa melayani Yesus sama dengan melayani orang yang paling hina. Wah, ini waktu saya mendapatkan firman ini, wah, saya bilang Tuhan menyetarakan pelayanan terhadap dirinya dengan orang yang paling hina. Kalau kita sedang menyembah, saudara-saudara, rasa-rasanya kita mau ke surga. Kita betul-betul mengasihi Tuhan. Betul-betul cinta kita kepada Tuhan itu luar biasa. Tapi giliran kenapa banyak kali kekristenan itu menjadi batu sandungan. Giliran kita keluar di luar sana, saudara-saudara. Kita bisa tersandung dari sikap kita kepada orang-orang. Yang mungkin cuma pinjam 10.000. Kita bisa keluar apa yang ada di mulut kita, saudara-saudara. Yang tidak baik. Apalagi mengasihi semua orang, saudara.
Saya percaya Tuhan Yesus dalam perumpamaannya tadi mengajari kita bahwa tidak ada orang yang istimewa. Tidak ada orang yang terlalu hina, saudara-saudara. Semua manusia berhak menerima kasih karunia Tuhan. Dan sekalipun engkau mungkin merasa, aku ini bukan siapa-siapa. Aku ini tidak seperti jemaat yang lain. Mungkin engkau merasa canggung, rendah diri. Tapi percayalah, di mata Tuhan engkau bukan yang paling hina. Engkau sesuatu yang berharga. Engkau sesuatu yang luar biasa. Tuhan telah membayarmu dengan harga yang mahal. Engkau lebih mahal dari lukisan 13 triliun, saudara-saudara. Bahkan Alkitab menulis, sekalipun engkau memiliki seluruh dunia ini, tapi kalau engkau kehilangan nyawamu, nyawa kita itu tidak sebanding dengan dunia ini. Kenapa? Karena bagi Tuhan demikianlah kita, saudara-saudara. Jangan menyia-nyiakan hidup kita di hadapan Tuhan. Karena semua manusia, saya kasih tema sharing saya malam hari ini itu, karena kita adalah mahakarya Tuhan. Bukan cuma sekedar mahakarya Leonardo da Vinci, tapi kita semua mahakarya Tuhan. Tuhan yang begitu mengasihi kita. Saudara, mari menaruh hati. Mari menaruh hati untuk kita semua. Bahwa semua orang itu berarti di hadapannya. Kita punya tugas untuk menuntaskan amanat agung ini. Dan semua orang berhak untuk menerima berkat dari pelayanan kita. Yang setuju katakan amin. Semua orang berhak untuk mengalami kasih karunia Tuhan lewat Injil yang ada dalam diri kita. Karena semua orang berhak mendapatkan kasih Tuhan. Cuma Tuhan, saya ajak kita bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan pujian ini, saudara. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan, berkat-Mu yang telah kuterima. Berkat-Mu yang telah kuterima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan?
jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Mari berapa saat jemaat Tuhan, kita renungkan kehidupan kita, saudara. Ketika kita masih jauh dari Tuhan, dan ketika Tuhan menemukan kita dalam pencariannya yang panjang mungkin, Dia mengubah hidupmu, Dia mengubah hidup saudara dan saya yang tidak tahu bahwa kita adalah biji mata Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Syaradaya manaya manaya. Mari berapa saat malam hari ini, mungkin ada seseorang yang diingatkan Tuhan di kepalamu, di hatimu. Mari doa, bawa dia dalam doamu, saudara. Mungkin dia sahabatmu, temanmu, saudaramu yang masih jauh dari Tuhan. Dia butuh kasih karunia Tuhan, dia butuh kebaikan Tuhan. Bawa dia di hadapan Tuhan. Kita punya beberapa saat untuk orang-orang yang terhilang, untuk kota ini yang terhilang, untuk sahabat kita, untuk saudara kita yang mungkin belum menyadari dia biji mata Tuhan, sehingga jalan-jalan hidupnya dia tidak tahu dia begitu berharga di mata Tuhan, dia begitu mahal di dalam pandangan Tuhan.